Bu Sherly. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Siap ya untuk kita memulai pendampingan individu kedua Ya. di sekolah ini di SD Negeri 03 ya, Kecamatan Limakoto, Kampung Dalam. Nah, baik Bu Sherly, pada pendampingan individu 2 ini kita bicara tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Nah, adapun fokus pendampingan di individu 2 ini adalah yang pertama kita nanti diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah ini di SD Negeri 03 Limakoto Kampung Dalam. Yang kedua nanti kita diskusi refleksi perubahan diri Bu Sherly setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan kejar dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, yang ketiga nanti kita diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah ini ya, berdasarkan hasil dari Lokakarya 1 yang lalu kita lakukan bersama. Kemudian yang terakhir nanti kita bersama rekan guru dengan kepala sekolah juga mengkomunikasikan visi ya, visi dan prakarsa perubahan di sekolah ini. Jadi ada 4 fokus pada pendampingan individu kedua hari ini. Nah, baiklah Ibu Sherly, kita mulai dari kegiatan. Bahwasanya Bu Sherly kan sudah melakukan program ini ya. Sekarang sudah sampai ke modul 1.4 ya, tentang budaya positif. Nah, selama 1 bulan terakhir ini, Bu Sherly kan mempelajari modul secara daring, kemudian didampingi oleh fasilitator, didampingi oleh pengajar praktik, dan telah mengunggah tugas-tugas ya di LMS ya. Nah, selama 1 bulan terakhir ini itu apa saja yang telah Bu Sherly pelajari selama 1 bulan terakhir ini? Ya. Terima kasih Bu atas telah datang ke SD 03. Baiklah, saya akan menjabarkan apa saja yang sudah saya pelajari pada 1 bulan terakhir ini. Yang pertama yaitu modul 1 tentang filosofi kejar dewantara. Nah, dalam filosofi kejar dewantara banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Saya menjadi memahami apa itu filosofi dalam mengajar, apa itu dasar-dasar pemikiran belajar dewantara yang menjadi dasar dari acuan dari pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu kodrat. Kita menyadari bahwa seorang anak memiliki kodratnya masing-masing dan kodratnya itu tidaklah sama. Jadi kodratnya anak itu, kita sebagai guru tugasnya hanyalah menuntun kodrat tersebut. Dan yang kedua yaitu kita sebagai guru tidak menuntut kepada anak, kita hanya menuntun kodrat zaman dan kodrat alam. Dan yang berikutnya adalah pendidikan atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kita sebagai ilmu yang saya dapat dari program CGP ini, saya mengetahui bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid, jangan hanya berpihak kepada guru. Dan kita sebagai guru harus mengeluarkan kodrat tadi, kreativitas anak tadi, potensi anak tadi, sehingga anak bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, bukan paksaan dari guru. Seperti itu. Baik Bu Sherly. Nah, tadi Bu Sherly sudah menceritakan pembelajaran yang sudah Bu Sherly dapat 1 bulan terakhir ini. Nah, bagaimana dengan rencana tindak lanjut ke depannya? Itu apa yang mau Bu Sherly lakukan setelah mempelajari ketiga modul ini? Yang akan saya lakukan yang pertama sudah pasti yaitu merefleksi diri, sampai di mana perubahan diri saya, capaian diri saya dengan ilmu yang telah saya dapatkan. Contohnya merefleksi diri, misalnya selama ini saya mengajar suka menuntut terhadap anak. Jadi setelah mempelajari modul 1.1
Jadi saya belajar untuk menuntun potensi anak tersebut. Gitu. Baik Bu Serli, ternyata Bu Serli memang sudah memahami betul ya bagaimana cara menuntun anak, kemudian sesuai dengan produk anak, dan Bu Serli juga paham tentang bahwa potensi dari anak ini masing-masing yang berbeda dan akan dikembangkanlah potensinya tersebut. Baik Bu Serli, terima kasih atas kemajuan-kemajuan yang telah Ibu Serli sampaikan. Mudah-mudahan perubahan-perubahan yang Ibu Serli lakukan di sekolah ini setelah mempelajari ketiga modul itu tetap berjalan dengan baik dan konsisten ke depannya Bu Serli. Nah, kemudian Bu Serli kita bicara tentang refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah ini. Nah, Bu Serli kan sudah berapa tahun mengajar ya di sekolah ini di SD Negeri 03 Kecamatan Limakoto Kampung Dalam. Nah, selama Bu Serli mengikuti program guru penggerak ini dan disaksikan juga oleh warga sekolah ini ya, dan itu bagaimana dukungan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang sedang Bu Serli jalani ini. Yang pertama dulu dari kepala sekolah itu bagaimana Bu Serli? Untuk kepala sekolah ya, kepala sekolah sangat mendukung sekali. Dukungan itu seperti apa tuh Bu Serli? Dukungannya dukungan moral, waktu, sangat mendukung sekali. Jadi dengan guru penggerak ini, guru-guru pun melihat bagaimana efek dari guru penggerak terhadap perubahan-perubahan yang saya lakukan, sehingga ini akan menjadi arah perubahan oleh guru-guru di SD sebagai acuan gitu ya. Dia mereka amati, kemudian mereka ingin tiru gitu ya, bisa tiru hal baik akan menghasilkan. Nah, itu kan dukungan dari kepala sekolah. Lalu dengan rekan sejawat itu bagaimana dukungan mereka terhadap PGP yang sedang Ibu jalani? Ya, untuk rekan sejawat sangat mendukung karena kebetulan di sini sinyalnya susah. Jadi kalau seandainya saya ingin bikin tugas, saya bisa minta tolong melihatkan anak dan meninggalkan tugas karena di sini sinyalnya susah. Nanti ada rukol misalnya gitu. Iya, jadi diberikan semacam kesempatan iya, untuk belajar dari Ibu Serli dan mereka mau gitu membantu Bu Serli nya. Sangat Berarti ini dukungan ini memang sangat dibutuhkan sekali di PGP ini Bu Serli. Nah, tadi kan kita bicara tentang dukungan dari kepala sekolah, dari rekan guru Bu Serli. Nah, selain dukungan, ada nggak Bu Serli tantangan yang Bu Serli hadapi ketika Bu Serli menjalani program pendidikan guru penggerak ini di sekolah ini? Ya, kalau saya pribadi tantangannya Ibu mungkin bagaimana menerapkan ilmu-ilmu yang ada secara konsisten seperti itu. Jadi konsisten lagi ya Bu Iya. Serli. Memang sudah diterapkan tapi konsistennya tinggal lagi ya. Mungkin itu tantangan bagi saya tersendiri. Berarti ini konsisten melakukan perubahan. Iya. Nah, dari tantangan yang Ibu Serli sebutkan tadi, nah itu bagaimana caranya Bu Serli menghadapi tantangan tersebut? Ya, menghadapi tantangan tersebut dengan alasan yang tadi ya. Dan mungkin saya lebih meyakini diri sendiri, menanamkan dalam hati bahwa mendidik adalah tugas yang sangat mulia. Sehingga ini timbullah keinginan intrinsik dari diri, dari dalam diri ya Bu Serli ya. Nah, begitu cara menghadapi tantangan. Lalu apa rencana ke depannya yang akan Ibu Serli lakukan agar kegiatan program guru penggerak ini berjalan dengan maksimal gitu Bu? Tantangan tadi itu bisa diminimalisir lah. Apa rencana ke depannya Bu Serli? Rencana ke depannya mungkin lebih mempush diri untuk lebih disiplin karena saya menyadari hal kekurangan saya itu mungkin lebih disiplin dan lebih belajar lagi dan melakukan perubahan untuk lebih konsisten. Jadi rencana Bu Serli ke depannya adalah bahwa lebih konsisten lagi untuk mempost diri supaya lebih memang perubahan-perubahan itu harus dilakukan. Ada motivasi intrinsik dari dalam diri ya begitu. Iya. Nah,
mudah-mudahan apapun yang Bu Sherly hadapi dari segi tantangan, memang tantangan ini memang terjadi, biasalah terjadi dalam sebuah program ya Bu Sherly. Tapi apapun tantangannya, kalau kita memang ada semacam bagaimana kita cara menghadapi tantangan itu, maka insya Allah tantangan itu bisa diminimalkan. Dan jangan lupa Bu Sherly, kolaborasi juga sangat penting. Iya. Nah, kolaborasi juga sangat penting dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah. Nah, agar program Goodner ini bisa berjalan dengan maksimal dan perubahan-perubahan yang akan Bu Sherly lakukan dan sudah Bu Sherly lakukan itu berjalan dengan sesuai dengan tujuan yang Bu Sherly inginkan gitu. Nah, kita lanjut ke refleksi perubahan diri Ibu Sherly setelah mempelajari modul 3 modul. Ya. Nah, ini memang harus diuraikan satu persatu Bu Sherly. Modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Nah, Bu Sherly kan sudah sampai nih sekarang 1.4, tapi belum aksi nyata ya. Nah, masih eksplorasi konsep. Nah, kita bicara tentang modul 1.1 dan sampai 1.3. Iya. Nah, apa saja yang sudah Bu Sherly pelajari? Nah, mulai dari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Itu apa yang sudah Bu Sherly pelajari? Ya, yang saya pelajari untuk modul 1.1 ya, ya filosofi PHD, ya pemikiran filosofi Dewantara. Itu apa yang sudah Bu Sherly pelajari? Ya, yang seperti yang saya katakan tadi, Bu, saya pelajari bagaimana kita dapat menuntun kodrat murid dan kodrat zamannya sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya ya. Kemudian kita membentuk sebuah pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Kemudian modul 1.2 yang saya pelajari adalah bagaimana nilai-nilai dan peran nilai-nilai guru penggerak, peran guru penggerak. Nilai-nilai banyak saya pelajari ini bahwa sebagai guru penggerak kita harus memiliki 5 nilai. Bukan memiliki ya, kita usahakan. Kita usahakan memiliki 5 nilai, yaitu yang pertama nilai kolaboratif, inovatif, reflektif, berpihak pada murid, mandiri. Nah, dari semua nilai itu kita harus menjalankan peran di tempat kita mengajar seperti itu. Di sekolah ini, sekolah ini. Sekolah ini yang pertama yaitu report dari rekan sejawat, pemimpin pembelajaran seperti itu. Kemudian modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Nah, di sini saya sebagai guru penggerak dituntut diarahkan untuk membuat sebuah visi sekolah yang sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan merdeka belajar dan berdasarkan filosofi belajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila gitu. Di sini saya menjabarkan visi yang saya buat yaitu beriman dan bertakwa, beretika, berwawasan global, seperti itu. Berarti ada beberapa poin dari beriman, bertakwa, kemudian berwawasan global, begitu ya Bu Sherly ya. Jadi itu visi yang Bu Sherly jabarkan di modul 1.3 Bu Sherly. Nah, tadi Bu Sherly sudah menyampaikan beberapa hal yang sudah Bu Sherly pelajari dari ketiga modul ini. Nah, setelah Ibu Sherly mempelajarinya, itu bagaimana bentuk implementasinya Bu Sherly di sekolah ini yang mungkin ada di kelas? Itu apa contohnya masing-masingnya Bu Sherly? Iya, contohnya kalau untuk berpihak kepada murid, mungkin di kelas saya lebih mengarahkan anak ini bagaimana untuk pembelajaran yang disukai. Yang disukai ya, itu bagaimana Bu Sherly? Ya, pembelajaran yang berinovasi, ada inovasi dalam pembelajaran itu, penggunaan teknologi ya. Misalnya saya sebagai guru olahraga, misalnya di jam teori saya mempelajari misalnya lompat jauh. Jadi lompat jauh bukan hanya sekedar bicara saja, jadi bisa memperlihatkan video perlombaan lompat jauh seperti itu. Jadi ditayangkan video dan anak-anak menyaksikan video tersebut. Jadi kesannya lebih sampai kepada itu. Ya.
tiba di lapangan nanti sampai di praktek di lapangan Baru dipraktekkan. dipraktekkan. Jadi tidak nonton video, kemudian baru dipraktekkan. Praktekkan. Jadi tidak hanya dengan ceramah-ceramah Ceramah begitu ya seperti Bu itu. Celia. Nah, baik Bu Celia. Kalau modul 1.2 itu implementasinya gimana? Implementasinya itu kalau nilai-nilai guru penggerak sebenarnya kalau sebelum saya belajar guru penggerak, alhamdulillah sudah dilakukan seperti itu. Sedikit banyaknya sudah dilakukan seperti kolaborasi, refleksi, reflektif, dan mandiri. Dan itu sudah dilakukan seperti itu. Oh, contohnya itu apa itu Bu Celia? Contohnya Contoh, kolaboratif ya, gimana, Bu Celia? kolaborasi contohnya bagaimana saya dan rekan guru berkolaborasi untuk melakukan misalnya kombel ya, komunitas belajar komunitas gitu. belajar ya. Alhamdulillah di sini komunitas belajarnya sudah berjalan ya. Jadi itu ada nilai-nilai kolaborasi di sana antara saya dan rekan-rekan guru yang lain. Dan nilai mandiri misalnya ya mandiri dalam mengerjakan tugas di PMR, mandiri dalam mengikuti semua arahan dari kepala sekolah. Kalau modul 3 itu apa implementasinya Bu Celia? Visi, Ya. visi mungkin implementasinya bisa berdiskusi dengan guru bagaimana visi sekolah yang sekarang apakah cocok dengan yang apakah cocok visi Dengan- sekolah yang dulu ini yang lama ini belum berubah, kebetulan belum berubah berubah visinya. berarti? Iya, apakah kita rubah gitu. Oh, gitu. Dan caranya seperti ini dan bagaimana merubah visi dengan kanvas baja seperti itu. Jadi saya berbagi pengalaman lah itu untuk aksinya. Baik Bu Serli. Nah, tadi Bu Serli menceritakan sudah mengimplementasikan ya, mulai dari modul 1.1 sampai 1.3, Ya. baik itu di sekolah dalam bentuk besar maupun di kelas-kelas gitu Ya. Bu Serli ya. Nah, setelah Bu Serli mengimplementasikannya, apakah terjadi perubahan terhadap murid Bu Serli di kelas? Dan bagaimana respon mereka terhadap perubahan yang Ibu Sri lakukan? Ya alhamdulillah Bu ya, kalau untuk perubahan mengajar tuh anak setelah menulis umpan balik ya Bu ya, perbalikan itu Ya. dia sangat senang dan ada kata-kata senang dengan pembelajaran sangat menyenangkan, sehingga pembelajaran itu lebih produktif seperti itu, tidak hanya tinggal di pembelajaran saja. Gitu. Berarti Bu Sri ini sudah membagikan lembar kuesioner gitu Sudah. ya kepada murid-murid. Sudah, murid sudah. Dan respon mereka itu sangat positif sekali ya Bu Positif Sri. sekali. Nah, baik Bu Sri. Nah, setelah Bu Sri membagikan lembar kuesioner kepada murid dan mendapat respon positif juga dari murid-murid, itu bagaimana perasaan Bu Sri menghadapi hal seperti itu? Ya sebagai guru saya sangat senang sekali, malah saya melihat hasil responnya itu sengaja saya lihat satu-satu dan saya senyum-senyum sendiri dari hasilnya itu. Alhamdulillah ya. Ya, berarti memang respon mereka itu terhadap perubahan yang bisa dilakukan setelah mempelajari modul yang 3 ini memang mendapat senang gitu, Senang. dan tanda-tanda senyum-senyum. Senyum-senyum. Berarti respon mereka itu positif terhadap perubahan yang dilakukan di sekolah ini. Baik Bu Serli. Nah, sekarang kita bicara tentang hal-hal yang baik ya Bu Serli ya. Iya. Apa yang sudah baik yang Ibu Sri lakukan di sekolah ini dan apa yang perlu diperbaiki lagi ke depannya setelah Bu Sri melakukan perubahan-perubahan yang diceritakan tadi, mulai dari hal-hal yang sudah baik aja Bu. Hal yang saya lakukan yang sudah baik yaitu seperti pembelajaran yang berorientasi pada murid. Mungkin perubahan yang saya lakukan untuk kedepannya itu mungkin lebih konsisten saja Bu ya. Jadi konsistennya yang perlu perbaiki gitu, ya. Bu Sri, ya. Tetap semangat seperti Oh, itu. iya, Kadang kan tetap semangat. semangatnya naik-naik turun. Naik seperti turun itu. gitu Iya. ya Bu Sri, ya. Ya, tetap menanamkan Konsisten. nilai-nilai yang konsisten. Nah, baik Bu Sri, tadi Bu Sri sudah menceritakan bagaimana lingkungan di sekolah ini terhadap program yang sudah Bu Sri lakukan dan bagaimana perubahan diri yang terjadi pada diri Bu Sri setelah mempelajari ketiga modul tadi. Nah, sekarang kita beranjak ke komunitas praktisi. Iya. Nah, kalau bicara tentang komunitas praktisi sudah kita bahas dulunya di Loka Karya 1 ya. Komunitas praktisi ini ada 3 pos ya, ada pos merintis, ada pos menumbuhkan, dan ada pos melawat keberlanjutan. Nah, mengenai komunitas praktisi,
di sekolah ini ya Bu Serli ya. Itu apakah Bu Serli sudah memiliki kompetisi di sekolah ini? Ya, alhamdulillah Bu ya, di SD 03 sebelum saya mengikuti program CGP, mungkin itu pengaruh dari yang CGP yang telah lalu, sehingga terbentuk Kombel, komunitas belajar yang fokus ke membahas tentang ilmu yang ada di PMM. Jadi masing-masing kita itu dikasih jatah satu kali sebagai pemateri. Jadi kita bagi-bagi materinya, misalnya saya sebagai guru, misalnya perkenalkan apa tuh kurikulum merdeka di awal-awal dulu Bu ya. Itu materinya kami bagi-bagi. Jadi kami lakukan setiap hari Sabtu di akhir bulan. Berarti Bu Serli ini sudah komunitasnya sudah berjalan gitu Berjalan Bu ya. Serli ya. Bukan lagi merintis, bukan lagi merintis, tapi sudah berjalan. Itu sewaktu pertama kali merintis komunitas ini, itu siapa yang menjadi penggagas pertama gitu Bu Serli? Ya, penggagas pertama itu kepala sekolah. Kepala sekolah. Sudah pasti menjadi kepala sekolah. Saya sebagai guru mengikuti arahan tersebut, sehingga terjadilah komunitas belajar, dan komunitas belajar di sini 3 sudah terdaftar di PMM. Oh gitu, berarti ini secara kolaborasi merintis ini Kombel atau komunitas praktisi, dan sudah didaftarkan juga di platform Merdeka Mengajar. Ya, Nah, berarti kan bisa Bu Serli bikin sertifikat, ya, melakukan webinar begitu Bu Serli ya. Nah, masih mengenai komunitas praktisi Bu Serli, apa tantangan? Kira-kira tantangan yang Ibu Serli temukan selama menjalankan komunitas praktisi ini? Iya. Setiap sebuah perubahan itu pasti ada tantangannya. Ya, betul. Pasti ada tantangan. Tantangan yang di awal tuh saya lihat susah mencari jadwal yang pas. Kadang hari Sabtu itu ada yang berhalangan, inilah itu. Dari kan gurunya ada yang halangan, ada keperluan penting juga. Iya. Jadi mencari waktu yang bersamaan seperti itu. Berarti itu tantangannya, berarti mencari waktu gitu Iya. ya. Nah, satu lagi tantangannya Bu, ada lagi? sangat besar sekali tantangannya, yaitu sinyal Bu. Sinyal? Internet, iya. Jadi kalau kita buka PMM itu susah sekali mencari sinyal, sehingga cari-cari tempat yang bagus. Tantangan itu saja, kalau seandainya sinyal bagus di sini semuanya akan lancar menurut saya. Itu salah satu tantangannya. Nah, dari kedua tantangan tadi Bu Serli, adanya perbedaan keperluan dari rekan-rekan guru, kemudian masalah sinyal internet yang kurang mendukung. Iya. Nah, itu bagaimana kolaborasi dari warga sekolah ini untuk menghadapi tantangan tersebut Bu Serli? Iya, kita contohnya kolaborasi yang kita lakukan itu kita mencari solusi bersama. Bagaimana Kombel itu, makanya Kombel di SD 03 sharing diadakan di luar. Oh, seperti itu caranya untuk mengatasi sinyal yang jelek tadi. Yaitu supaya tidak bosan seperti itu. Suasana baru. Iya, seperti itu cara mengatasi yang bagus juga Bu Serli. Iya. Iya, jadi tidak ada lagi yang namanya susah sinyal, jaringan internetnya susah, jadi dibawa Kombelnya ke luar gitu ya. Nah, mengenai komunitas praktisi ini, apa hal yang menarik dan menjadi pembelajaran sewaktu merintis komunitas praktisi di Banyumas ini? Apa yang menarik dari Bu Serli yang akan membuat komunitas? Ya, sangat menurut saya yang menarik adalah itu hal baru bagi saya. Misalnya membuat Kombel, apa itu Kombel, saya baru tahu. Apa itu Kombel, jadi nggak tahu konsepnya gimana gitu ya. Kombel, komunitas belajar. Jadi guru ini ternyata perlu juga belajar. Itu yang menarik bagi saya. Jadi pertama itu yang kita bagaimana berkolaborasi guru dan kepala sekolah untuk Kombel ini bisa berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, mendaftarkan Kombel di PMM. Kebetulan saya sendiri yang mendaftarkan. Sering daftar ke PMM. Berdasarkan arahan dari kepala sekolah. Saya pun tidak mengerti. Jadi kebetulan waktu itu ada waktu untuk berdiskusi dengan kepala sekolah. Jadi saya daftarkan Kombelnya lewat akun PMM saya. Berarti itu hal yang menarik. Yang menarik sekali. itu yang baru. Selain yang menarik tadi, adakah pembelajaran yang Ibu Serli lakukan ketika membentuk Kombel ini Bu Serli? Pembelajarannya ya sudah pasti itu sangat banyak sekali pembelajarannya, di mana saya belajar bahwa tidak mungkin untuk melakukan sesuatu
dengan sendirinya ya. Kita butuh dukungan, butuh kolaborasi, butuh komunikasi yang baik seperti itu. Jadi ada dukungan juga tanpa kolaborasi bahwa sebuah kombel tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan ya, gitu bisa dia. Nah, komunitas praktisi di sekolah ini memang sudah berjalan dan sudah ada programnya juga. Nah, untuk pengembangannya lagi, pengembangan komunitas praktisi ini itu apa rencana yang akan Ibu sendiri lakukan terhadap kombel ini agar kombelnya berjalan ke depannya dan terus berkembang? Apa yang akan Ibu sendiri lakukan? Iya, banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak ya, itu apa contohnya? Untuk mengembangkan kombel ini, yang pertama ya seperti kita melakukan kombelnya lebih konsisten seperti itu, karena ilmu-ilmu di PMM terus bertambah, terbaru ya, kita jangan sampai ketinggalan dengan hal tersebut. Jadi misalnya yang harus dilakukan konsisten pertama, yang kedua kita mengatasi kejenuhan di dalam kegiatan kombel. Misalnya yang sudah kita lakukan ya, kita melakukan kombel di luar ya, sehingga yang di luar tadi ya. Yang ketiga yaitu kita memanggil pemateri dari luar, seperti Bu Roza bisa kami panggil jadi pemateri di SD Kusumira misalnya ya. Dan yang keempat membuat webinar seperti yang Ibu katakan tadi, karena kombel kami sudah terdaftar di PMM, kami bisa membuat webinar dan kolaborasi dengan guru-guru yang lain ya, dengan membuat sertifikatnya. Kebetulan di sini ada CGP yang bisa membuat sertifikat dari kegiatan webinar tersebut. Baik Bu, jadi memang banyak sekali rencana-rencana yang memang terlihat mudah jika dilakukan secara kolaboratif ya. Ya, baik Bu Sri, mudah-mudahan komunitas praktisi yang sudah berjalan di sekolah ini bisa berkembang lebih bagus lagi, dan ingat Bu Sri tetap konsisten. Nah, apapun kegiatan yang Bu Sri lakukan di sekolah ini, yang penting adalah konsisten ya, dan tidak naik turun gitu. Dan yang satu lagi yang penting adalah kolaboratif antara kepala sekolah, kemudian rekan sejawat atau rekan guru dan warga sekolah lainnya. Nah, dengan begitu apapun yang bisa dilakukan, perubahan yang ingin bisa dilakukan, baik itu di kelas maupun di sekolah, dan untuk praktisi akan berjalan lancar jika kolaboratif tetap berjalan dengan baik. Baik Bu Sri, terima kasih atas refleksinya tentang komunitas praktisi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Memahami setiap orang yang berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 03 Kecamatan Limakoto Makmum Dalam, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan Tenaga Kependidikan di SD Negeri 03 Kecamatan Limakoto Makmum Dalam. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya hari ini, yang mana kegiatan kita ini merupakan kegiatan sesi diskusi bersama CGP kita, yaitu Ibu Sherly Nasfidiana, yang mana beliau nanti akan merumuskan visi dari calon guru penggerak. Puji syukur, marilah kita ucapkan kepada Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan karunia ini kita diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan sesi diskusi ini dalam rangka merumuskan visi guru penggerak dan nanti direalisasikan dengan visi sekolah. Selanjutnya, selalu iring salam, marilah kita tujukan kepada Nabi besar kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah ke alam dunia seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, jadi sesi diskusi kita kali ini bersama calon guru penggerak Ibu Sherly Nasfidiana di kegiatan pendampingan individu yang kedua program guru penggerak angkatan 10. Nah,
adapun tujuan dari sesi diskusi kita kali ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi dari warga sekolah terhadap murid yang akan datang. Ibu Sari sudah punya visi ketika dia mempelajari di program guru penggerak. Nanti visi ini direalisasikan dengan visi sekolah yang ada di SD Negeri 03 Kecamatan Singapura Kampung Dalam. Nah, adapun susunan acara sesi diskusi ini dengan Bu Sarli nantinya adalah yang pertama, yaitu nanti Bu Sarli akan merumuskan kalimat lumpang. Jadi Bapak Ibu di depan sudah ada kalimat lumpang mengenai cita-cita untuk murid. Tentunya murid SD Negeri 03 Kecamatan Singapura Kampung Dalam. Selanjutnya nanti akan mengidentifikasi perilaku-perilaku apa saja yang harus dilakukan guru, yang harus dilakukan oleh murid, yang harus dilakukan oleh orang tua untuk merealisasikan visi sesuai dengan cita-cita ini. Kemudian nanti kita diskusi inisiatif perubahan apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk merealisasikan visi. Lalu yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu semuanya, memang visi ini merupakan visi dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Sarli Nasvidiana. Nah, jadi visi ini nantinya bisa direalisasikan ke visi sekolah. Jadi di dalam merealisasikannya tentu ada peran dari Bapak, Ibu guru dan kepala sekolah di SD Negeri 03 Kecamatan Singapura Kampung Dalam ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita sesi diskusi ini langsung kita serahkan saja kepada CGP hebat kita, yakni Ibu Sarli Nasvidiana. Kepada Ibu Sarli dipersilakan dengan segala hormat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan diskusi tentang visi sekolah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 03 Dalam, yang saya hormati rekan guru SDN 02 Singapura Kampung Dalam. Nah, untuk mempersingkat waktu, kali ini saya memimpin diskusi tentang visi dari guru penggerak. Nah, untuk mencapai visi dari guru penggerak, sebelumnya saya akan membacakan sebuah puisi. Bapak Ibu, saya akan membacakan sebuah puisi tentang pendidikan Indonesia. Yang judulnya Aku Melihat Indonesia. Ketika aku berdiri di pantai Nyelip, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Nyelip, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning dan menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, yang aku lihat adalah Indonesia. Nah, berdasarkan puisi yang saya bacakan tadi, di sana kita melihat bagaimana cita-cita dari pendidikan di Indonesia.
akan mendengar harus menyusun kalimat rumpang Bapak Ibu. Jadi Bapak Jadi Ibu, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu di depan ini ada beberapa kalimat rumpang. Nah, kalimat rumpang ini merupakan cita-cita untuk murid. Cita-cita apa yang Bapak Ibu harapkan dari murid SD Negeri 03 Kecamatan Limakoto. Lain ada silo Jadi Bapak Ibu kan pasti punya maunya murid itu seperti apa? Murid yang bagaimana? Jadi ini kita rumuskan bersama dalam ada 6 ya, ada 6 kalimat rumpang yang merupakan cita-cita murid seperti apa yang Bapak Ibu harapkan di sekolah ini. Silakan Bu Sari. ya saya lanjutkan ya Ibu, terima kasih Bu Rada. Ini kalimat rumpang ini berisikan cita-cita kita terhadap murid kita. Seperti apa murid yang kita harapkan. Nah, kita sebagai guru mungkin berkeinginan murid kita seperti ini, harus seperti ini. Jadi dengan ini nanti akan ada diskusi kita selanjutnya tentang visi sekolah. Nah, yang pertama kita memimpin murid-murid, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa. ya oke, tadi ibunya bilang beriman dan bertakwa Bu. Bagaimana ibu yang lain, ada masukan? Nah, oke, ada masukan yang lain. Kita memimpikan murid yang boleh, kameramen boleh. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. CID kita. Nah, ada lagi Bu, ibu bisa ada? Murid seperti apa yang Iya. diinginkan? Bu Jod, sudah? Apa ya, mungkin murid yang kita impikan itu sudah terangkum dalam pelajaran Pancasilanya ya. Dari Awalnya dari Pancasila. ada lagi Ada lagi Pak Bu? Berkompetensi di dunia global gitu kan ya, di memiliki kemampuan yang bersifat global. Nah, ada lagi Bu? Cerdas dan bertanggung jawab. Nah, Cerdas dan bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Aduh, Anda tuh. murid yang Bapak Ibu inginkan? nah, dari hasil diskusi dengan Ibu tadi dapat disimpulkan yang pertama itu kita memimpikan murid yang pertama beriman dan bertakwa, yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga berprofil pelajar Pancasila, yang keempat berkompetensi global, kelima cerdas dan bertanggung jawab. Nah, semua mimpi-mimpi kita sebagai guru terhadap murid semuanya sangat luar biasa dan baik sekali. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah nah, oke. Ada lagi Ibu? Anak yang mandiri dan jujur. Mandiri, jujur. Udah Bu, Bunda, udah Bu. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu mempercayai bahwa sosok murid itu bagaimana? Apa pandangan Bapak Ibu terhadap murid itu bagaimana? Itu maksudnya. Siswa yang memiliki potensi dan bakat bawaannya masing-masing. Ada lagi Bapak Ibu?
pembelajaran bahwa itu bagaimana? Murid yang kreatif, dan Anak kita berarti tampil dalam sekolah. silakan Bu Sri disimpulkan. Nah, untuk berdua kita simpulkan, saya bacakan itu. Kita percaya bahwa murid adalah pertama anak yang pintar, yang kedua mandiri jujur, yang ketiga memiliki potensi bakat dan masing-masing, keempat kreatif dan inovatif. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan? Jadi maksudnya Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu ini, Bapak Ibu tuh mengutamakan apa? Mengutamakan siapa? Ya pasti mengutamakan kebutuhan murid. Kebutuhan murid, Mengutamakan kebutuhan murid. murid. Dan lagi Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu utamakan Apa yang di sekolah diutamakan ini? itu? Pendidikan berkarakter. Nah, berkarakter. Calon Nah, ada lagi Bu. Kita ada yang ya. Setelah kita mengutamakan kebutuhan belajar murid, pendidikan berkarakter. Apa lagi Bu? Presiden. Present. Nah, dari kan apakah salah? Ya, lingkungan belajar yang nyaman. Oh, lingkungan belajar, lingkungan belajar yang nyaman. Silakan disimpulkan itu seri. Dan oke, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Dan nomor 3 saya akan membacakan di sekolah kita mengutamakan 1. Kebutuhan belajar murid, 2. Pendidikan berkarakter, 3. Lingkungan belajar yang nyaman. Dan kita lanjutkan nomor 4. Itu soal nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Jadi Bapak Ibu, jadi murid di SD 03 Kecamatan 5 Koto Kabupaten ini sadar. Apa yang mereka sadari? Ketika mereka datang kemudian belajar di sekolah ini, mereka tuh butuh apa sebenarnya? Sadar betul bahwa pendidikan itu penting bagi mereka. Boleh, ada lagi? Si sayang. ada bunda kasih sayang enggak? Ya, kasih sayang dan kasih sayang. Butuh kasih sayang. Kasih sayang. Butuh perhatian. Perhatian dan hiburan. Perhatian dan hiburan ya, betul kok. Iya, Pak. Juga kebahagiaan dan kebahagiaan. Kebutuhan dasar manusia, Pak. Bahagia dan Iya, ada kebutuhan dasar manusia. Anak yang bahagia bahagia juga juga. juga. Kalau saya konsumsi. Materi berapa? Iya, materi kemarin. Butuh Ada lagi, Bu? butuh dihargai. Dihargai, ya, dihargai. Ada lagi, Bu? Ada simpulan di sini. Oke, disimpulkan nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Yang kedua, butuh kasih sayang. Yang ketiga, butuh perhatian dan kebahagiaan. Yang keempat, butuh dihargai. Satu lagi butuh Oh, silakan. Oh ya, ada lagi. Iya. Butuh reward. Reward. Butuh reward. Tadinya ada Nah, ada kita poswa ya sama mati ya. apresiasi. Ya, apresiasi. Tambahan Selalu tadi, aja makanan butuh jangan apresiasi atau reward. Nah, itu kesimpulan nomor 4. Kita lanjut nomor
sekolah, warga di sekolah ini yakin untuk. Jadi Bapak Ibu sebagai warga di sekolah ini termasuk kepala sekolah juga yakin untuk bagaimana terhadap muridnya. Jadi untuk menunjukkan siswa sesuai yang kita inginkan. Siswa sebagaimana yang kita Bukan siswa sebagaimana yang ditentukan, yang dicita-citakan. apa yang mau diwujudkan di sekolah ini. Siswa kita pintar dalam bicara satu juga. Yang kita siswa kita akan pintar di segala hal. Misalnya kita bicara pandai dalam bicara Nah, untuk nomor 5 disimpulkan, kita warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan siswa sebagaimana yang diimpikan. Yang kedua, menjadikan pengembangan potensi. Ya, kita lanjut nomor 6. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa Paham di sini maksudnya Bapak Ibu paham terhadap murid itu yang bagaimana? paham bahwa Bahwa murid itu berbeda-beda. Karakternya berbeda-beda. Ada yang cerdas, ada yang karakternya berbeda. Jadi kita paham bahwa setiap Sinyal, Pak. murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Potensi pun potensi berbeda-beda. Berpenampilannya tidak berbeda. Simpulkan ada. Dan kita lanjut nomor 6 simpulkan kita dan warga sekolah ini paham bahwa yang pertama murid memiliki karakter masing-masing dan kedua murid memiliki potensi yang berbeda-beda juga. Nah, kita sebagai di sini warga sekolah. disimpulkan Kalau kita dan warga sekolah di sini paham bahwa untuk mewujudkan semua itu membutuhkan kolaborasi. nah Butuh kolaborasi ya yang pasti bocor Untuk mewujudkan ya. Saya ulangi nomor 6 kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa yang pertama murid Duduk. memiliki karakter yang berbeda, murid memiliki potensi yang berbeda-beda dan butuh kolaborasi antara warga dalam mewujudkan di antara warga sekolah yang yaitu rekan guru, kepala sekolah dan orang tua. Nah, semua cita-cita murid ini dapat kita realisasikan. Semuanya adalah cita-cita baik, tujuan-tujuan baik sudah tertera di sini semuanya yang berdasarkan hasil dari diskusi kita sesi hari ini. Cita-cita murid ini Jadi Bapak Ibu sudah menjawab beberapa kalimat umpamaan. Nah, mari kita simpulkan cita-cita yang Bapak Ibu inginkan untuk murid dari sekian banyak yang untuk karakter itu ini. Mari kita simpulkan cita-cita apa yang Bapak Ibu inginkan terhadap murid di sekolah SD Negeri 03 Kecamatan Limakoto Kampung. Ada satu kalimat saja Bapak Ibu. Cita-citanya
bagaimana ini diterapkan? Mewujudkan apa? Mewujudkan beriman dengan fatwa, cerdas, Dalam mewujudkan itu antara poin-poinnya itu dipisah kalau digabung menjadi satu kalimat. Ini kan banyak nih, Ya. murid yang beriman, Bertakwa. kemudian anak yang pintar, muridnya inovatif, punya bakat masing-masing, kemudian kreatif semuanya berbeda-beda. Nah ini kan yang ibu harapkan dari murid-muridnya. Coba simpulkan satu kalimat saja. Bapak ibu Satu kalimat ingin mewakili semua ini. inginkan dengan cita-citakan murid-muridnya bagaimana? Dan itu mewujudkan visi nantinya. Dari yang tertulis ini simpulkan satu kalimat. Cita-cita apa yang Bapak Ibu harapkan untuk murid yang bagaimana yang Bapak Ibu harapkan? Gabung menjadi satu kalimat saja. mewujudkan yang berprofil pelajar Selamat siang, Ibu yang Anastasia. berkompetensi global. Sama Murid-muridnya Anda beriman, bertakwa, berilmu, sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila. Jadi Selamat siang, menurut saya, pada berkompetensi global itu kita mulai sekarang ya. Jadi menurut saya kompetensi global masuk apa? masuk ke Komunikasi global. Oh iya, Itu menurut pandangan saya antara berkebenekaan global sama berkompetensi global itu beda. Dimaksud di sini kompetensi kemampuan yang dimiliki anak itu bersifat kompetensinya global. Sama dengan dunia. Kemampuannya dunia mampu bersaing dengan seluruh warga dunia. Gitu. Iya. Nah, kalau berkebenekaan global berarti pemikirannya itu memiliki pemikiran global apa? Jadi menurut saya mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila dan berkompetensi global. Mewujudkan siswa Ya. yang berprofil Pancasila, pelajar Pancasila, pelajar Pancasila, dan berkompetensi global. Berkebenekaan itu termasuk dalam apa disampaikan di sana? Di sebelah karena nggak tertulis. Mungkin ada saran dari teman lain. Ya. Tadi dari pendapat dari Kacot mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila dan berkompetensi global. Ada saran dari ibu yang lain? saya ini menjelaskan kalau kenapa? Yang pertama semuanya yang mewujudkan manusia itu beriman, baik kita sendiri pribadi, baik dari siswa yang beriman bertakwa. Takwa itu takut segala macamnya, takut dia tidak jujur, berbohong, takut dia melawan guru, patuh pada guru. Yang untuk tempatnya itu iman dan takwa. Baru dia berpotensi keterampilan dan global. Baru dia siswa itu kreatif dan inovatif, berguna untuk usaha bangsa dan nantinya. Itu yang kita wujudkan, iman dan takwa. Si iman dan takwa. Ya, Jadi di dalam iman Ya. dan berprofil pada Pancasila itu sudah ada beriman dan Ya, bertakwa bertakwa. pada berakhlak mulia. Tapi Ya. mungkin apa menurut ibu ini antara apa tadi ini bisa mungkin maunya Ya. bisa diperlihatkan dulu beriman dan Dan bertakwa. bertakwa, ya, Baru bertakwa. berprofil pada Pancasila. Tapi kalau di dalam situ kan sudah tergabung dalam Pendapatnya bagus sekali, Ya. Ibu Hafizah ya. Ya, bisa. Nah, jadi dalam perumusan kita tadi kan diminta sebuah kalimat yang sederhana, yang Ya. pendek, tapi sudah mencakup seluruh Semuanya, cita-cita. ya. Nah, Bapak Ibu semuanya yang berprofil pelajar Pancasila itu sudah ada 6. Iman Dan bertakwa ke Tuhan Yang Maha Esa dan Dan berakhlak berakhlak mulia. mulia. Yang kedua itu mandiri, kemudian berkebenekaan global, kemudian kreatif. Ada 6. Bernalar Itu, kritis. iman, kemudian bertakwa, akhlak mulia itu sudah
masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Terima kasih buat kita. Bagaimana yang lain pendapatnya? Anak diskusi kita saja. Cukup ini Bapak Ibu, kita untuk muridnya. Ya. Jadi Bapak Ibu menginginkan murid yang berprofil pelajar Pancasila dan berkompetensi global. Guru tidak murid ya. Baik teknologi canggih semuanya. Silakan bisa dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu, dari cita-cita ini sudah kita simpulkan secara bersama. Dari cita-cita untuk SD 03 kita mewujudkan siswa berprofil pelajar Pancasila dan berkompetensi global. Nah, kembali kita lihat kepada isi sekolah yang lama. Ya, isi sekolah yang lama. Ini saya akan bacakan. Isi sekolah yang lama yaitu berprestasi, berakhlak mulia sesuai dengan iman dan takwa. Berprestasi, berakhlak mulia, sesuai dengan iman dan takwa. Sesuai dengan iman dan takwa. Nah, ini sebagai ini adalah visi sekolah yang lama ya Bu ya. Bagaimana? Apakah visi sekolah kita yang lama ini sudah cocok untuk kita gunakan pada waktu yang akan datang? Apakah perlu diubah? Apakah perlu Kan dalam visi ditambahkan? yang lama itu sudah tercakup dalam cita-cita yang dibuat yang tadi. Ya, tadi kan cita-cita yang diharapkan dari murid kan berprofil Pancasila, kemudian berprofil global. Nah, kita bandingkan dengan visi sekolah ini, yaitu berprestasi, berakhlak mulia, sesuai dengan iman dan takwa. Apakah visi yang sudah ada ini cocokkah dengan cita-cita yang Bapak Ibu inginkan tadi? Ya. Dia sudah tercakup di dalamnya, tetapi kurang lengkap. Oh, kurang lengkap. Ya, berarti ya, Berarti visi ini lama. bagaimana? Apakah masih bisa dipakaikan? Apakah perlu diperbaiki? Baru diperbaiki kepada yang lebih baru. Oh gitu, Iya, ya, bagus Bu. Sesuai dengan Kita perbedaan. diskusikan lagi. Jadi, Ya. maunya sistem kita itu bagaimana? Ya, bagaimana yang terbaru? Ini kan diskusi kita yang cocok dengan yang sekarang. Dengan Sesuai dengan mengatur dengan perkembangan visi yang lama. pendidikan. Ya. Sesuai dengan cita-cita yang Bapak Ibu harapkan. Ini kelimanya, ya sekolah dan ilmu tidak mengetahui dalam mewujudkan sekolah. Silakan berikan pendapat. Siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Mewujudkan Bukan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Pancasila. Terima dan bukan prestasi saja, prestasi Prestasi. kita masuk ke dalam kompetensi global ini lebih tinggi tingkatan prestasi tujuan prestasi yang ingin diketahui. Nah, kita pakai yang mewujudkan siswa berprofil Pancasila ini jadi visi sekolah kita yang sekarang yang baru. ya, jadi yang baru untuk Bapak Ibu di sekolah ini mewujudkan siswa berprofil pelajar Pancasila dan berkompetensi global. Jadi sesuai dengan cita-cita murid yang Bapak Ibu harapkan. Nah, ini visi ini bisa menjadi sebagai refleksi untuk visi sekolah ini nantinya. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Silakan. Untuk visi sekolah SD Siliga, kalau untuk berlandaskan profil pelajar itu bukan baru, itu sudah kita buat ya, sudah ada kita lakukan itu belum, bukan baru sekarang, sudah ada. Tuh, sudah. Berarti visi sekolahnya memang sudah ada yang berprofil Pancasila Sudah global. ada. Nah, bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Apakah kita memang yang bentuk seperti ini? Kita diskusi dengan Bapak guru-gurunya. Tapi yang sedikit saya berapa meluruskan itu bukan baru. Berarti bukan baru Bu, sebenarnya. Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu ya,
visi kelas dan memang sudah ada di visi sebelumnya, jadi memang dilanjutkan gitu ya. Begitu Pak, bukan Pak ini? Ya. Dilanjutkan. Silakan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini kan visi yang sudah kita setujui bersama-sama Ibu dari visi ini. Dari visi ini apa yang dilakukan kita sebagai guru, sebagai murid, dan orang tua, upaya yang kita lakukan untuk mencapai visi yang telah kita rumuskan bersama ini. Apa hal yang upaya yang kita lakukan ya? Upaya yang kita lakukan sebagai guru, orang tua, dan murid. Silakan disampaikan pendapat Bapak Ibu kepala sekolah juga boleh. Jadi dalam mewujudkan visi siswa yang berprofil pelajar Pancasila ini dan berkompetensi global, apa upaya yang harus dilakukan oleh guru, upaya apa yang harus dilakukan oleh murid, dan upaya apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar visi yang sudah dicita-citakan ini berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Iya, Wah, ini Bapak Ibu. sertifikatnya bisa cukup. Ya, apa upaya yang dilakukan? Pertama dari guru. Ya, cuma berpendapat kalau menurut saya mungkin yang bisa kita lakukan sebagai guru, kita memunculkan untuk program-program yang nantinya akan berdampak kepada siswa, Program membuat program-program berdampak pada murid. membuat program-program yang berdampak pada murid sehingga dapat menunjukkan visi-visi. Bagus sekali pendapatnya Ibu kita. Berarti ini memang kita sebagai guru untuk mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila memang ada program-program yang berdampak hendaknya pada berikutnya di sekolah. Silakan bisa dilanjutkan. Ya, ada pendapat lain apa ini yang kita lakukan sebagai guru untuk mencapai visi yang telah kita rumuskan bersama tadi? Tadi yang dari program, menyusun program, yang kedua ada lagi apa Ibu? Yang dari gurunya. Ya, yang sebagai guru. Tidak. Oke, kita lanjut. Sekarang yang dari muridnya apa Bu? Apa ini sertifikat? Apa upaya yang harus dilakukan murid supaya itu mereka punya profil pelajar Pancasila, mereka berkompetensi global. Itu apa upaya yang harus mereka lakukan? Menanamkan Sadar, memang ada asalnya dari prinsip ya pikirnya memiliki kesadaran. Ada lagi apa Ibu? Orang tua juga ya. Nah, kita lanjut orang tua. Apa upaya yang dilakukan oleh orang tua? Untuk mewujudkan anak yang berprofil Pancasila, mereka ingin anaknya berkompetensi terlalu global, itu orang tua itu harus bagaimana Bapak? Mendukung, Oh ya, mendukung. tahu ya, itu tadi sudah aktif mendukung program yang tadi. Ya, jadi mendukung program yang tadi. Ya, lanjut. Semangat ini, simpulkan. Ya, kemudian disimpulkan Bapak Ibu, apa upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi tadi? Yang pertama dari guru yaitu menyusun program-program yang berpihak kepada murid. Yang kedua, murid yang dilakukan memiliki kesadaran prinsip, kesadaran dari prinsip. Yang ketiga, dari orang tua. Orang tua upaya dalam mendukung semua program yang dilakukan oleh guru tadi dan berikut serta dalam hal tersebut. Untuk kesimpulan tadi ada lagi tambahan Bu? Kolaborasi. Ya, Yaitu kolaborasi kerjasama antara kolaborasi seluruh
sekolah ya dalam kepala sekolah. Nah, dari kayak ini kamu ditemukan oleh Jod tadi kolaborasi. Nah, arahnya memang ke sana, Bapak Ibu. Apa kolaborasi yang dapat kita lakukan antara kepala sekolah, warga orang tua murid, guru, warga sekolah untuk melakukan Untuk kegiatannya tuh apa kolaborasinya ya? Membuat sebuah program ketika biasa orang dulu mewujudkan sebuah program, maka program yang kita inginkan itu kita sosialisasikan kepada orang tua. Kalau udah kita sosialisasikan dulu di sekolah, kita dibikin program apa, dan kita lakukan itu apa, program apa, kita sosialisasikan dulu di sekolah. Bagaimana cara sekolah dengan program yang ingin kita laksanakan. Kemudian program yang ingin kita laksanakan tersebut ketika sudah memiliki kesepakatan di dalam lingkaran sekolah, lalu kita akan sampaikan apa yang ingin kita berikan kepada orang tua murid, sehingga mereka tahu apa tujuan dari pelaksanaan program ini. Jika mereka tidak tahu, maka akan terjadi miskomunikasi, sehingga kita harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua murid dalam menangani anak-anak. Dan ini bisa diterapkan dengan siapapun sebenarnya. Ini sebagai cara supaya kolaborasi untuk mewujudkan visi tadi yaitu akan dalam program sekolah hendaknya ada sosialisasi program tersebut untuk sekolah. Di sini mungkin menjelaskan bahwa kita membuat program, kita diskusikan dulu bicaranya dalam sekolah antara kepala sekolah dan guru. Setelah semua ada kesepakatan, kita baru sampaikan kepada orang tua murid sehingga program kita tadi dapat terrealisasi dengan lebih baik karena dukungan tadi semua tersebut. Nah, ada lagi yang Pak Ibu? Ada? Nah, Komunikasi itu dengan komunikasi yang baik, kemudian melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, dari upaya ini yang paling penting lah lebih mengerucut Pak Ibu ya, apa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi tadi, yaitu upaya untuk pelajaran Pancasila berbasis global, seperti visi yang kita lakukan tadi, apa kegiatan yang kita lakukan? Ada di kepala, belum terwujud. Boleh dituliskan, kira-kira ya apa itu Bu untuk mewujudkan karena siswa apa kegiatannya dengan mengadakan lomba-lomba di bidang baca Al-Quran, lomba baca Al-Quran. Dari Ibu Guru Agama ada Penjadwalan kegiatan sholat, Bu. Sholat duha per kelasnya, sholat duha.
hafalannya Hafalan. tapi itu Ada lagi program keagamaan. ada teman. Ini apa ya? Kalau nanti saya ini dilaksanakan harapan bersama anak-anak karena saya lihat anak-anak ini pagi-pagi banyak yang tidak makan sekolah. Dia pada Jadi ada makan program makan bersama harapan kalau program bukan saya gratis orang jangan sehat. ayo Ada lagi program yang lain? Yang program di sini cukup banyak. Ada lagi Bu? Terus? Oh iya, sih. Literasi pertama jalan. Udah jalan. Udah jalan. kita perlu apa namanya perlu mereview program-program yang ada, revitalisasi dari sudah ada, mungkin dilihat lagi dievaluasi. Tapi salah jalan. Sudah baik, sudah jalan kita lihat mana yang sudah baik, mana yang sudah Berapa sehat saja kalau sehat. Tahu daripada ini pergi US guys. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini diskusi kita sangat alot sekali. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Silakan Ibu. Mas Bapak ada pertanyaan. Ya, program rekaman ini salah dua, kalau kita tambah salah jemaah. Yang sekolah per kelas, saya bisa kelas 1, kelas 1 udah bisa, kelas 2 sudah. Ada tambahan dari Kelasnya siap, udah sampai dalam jemaah. Jadi yang selanjutnya Ibu, mengenakan sehat waktu saya umur di tempat ini. Dan adanya menteri sehat ini, menteri sehat itu guru, dipikirkan guru mereka yang bukan daripada apa, ambil dan pelajarannya. Menteri sehat itu pagi dia datang dia buat goreng misalnya, membuat kayu. Yang mana semua program ini Bu, itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, ya, disesuaikan dengan kondisi sekolah, kemudian disesuaikan dengan karakteristik murid atau teman-temannya, ya. Kemudian di sana itu memang sangat perlu sekali di sekolah untuk terima kasih atas terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada diskusi kali ini. Dan diskusinya sangat alot sekali. Saya punya terima kasih juga atas pendapat-pendapat yang meneruskan diskusi sekolah. Kita berjemaah. Bapak Ibu, untuk hari ini saya tutup. Mungkin ditutup oleh Ibu Nova sebagai Berjadwal. saya terima kasih. terima kasih banyak Ibu Derly Nafidiana sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang sudah memimpin diskusi yang cukup amat sekali. Terima kasih Bapak Ibu sudah dan Bapak Kepala Sekolah juga yang sudah menyumbangkan pendapat tadi dalam membuatkan visi dan segi diskusi. Maka dapatlah visi sekolah ini yaitu mewujudkan siswa yang berhasil belajar Pancasila dan berkompetensi global. Nah, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, apapun visi yang Bapak Ibu cita-citakan, satu untuk kolaborasi dan kerjasama. Nah, mudah-mudahan visi yang Bapak Ibu kemukakan tadi itu berjalan dan terwujud enaknya kemudian bagi murid-murid di sekolah ini. Baik Bapak Ibu semuanya dan Bapak Kepala Sekolah, terima kasih
atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya, sehingga CGP kita sudah bisa tadi memimpin diskusi untuk mewujudkan visi sekolah yang selaras dengan cita-cita murid di SD Negeri 03 Kecamatan Lembah Kabupaten Jawa Timur. Bapak Ibu semuanya, untuk sekian. Terima kasih sekali lagi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saatnya kita refleksi tentang pendampingan individu jiwa kita ini. Dari pagi tadi kita sudah berrefleksi dan berbincang-bincang ya mengenai proses yang baru dilaksanakan 1 bulan ini, kemudian apapun pembelajaran yang ingin didapatkan setelah mempelajari mulai 1.1, 1.2, 1.3. Tadi juga sudah menceritakan bagaimana perkembangan komunitas praktisi di sekolah ini, dan tadi seksi diskusi juga dengan kepala sekolah dan rekan guru di SD Negeri 03 Kecamatan Limakoto Kampung Dalam ini. Nah, saatnya kita berrefleksi. Nah, Bu Sherly, apa hal yang menarik menurut Bu Sherly yang Bu Sherly dapatkan setelah pendampingan individu 2 ini, dan mengapa hal tersebut menarik menurut Bu Sherly? Saya akan menjawabnya, Bu. Hal yang menarik dari pendampingan individu yang kedua ini adalah kegiatannya lebih banyak dari kepada kemarin. Oh, kegiatannya lebih banyak. Ya. Ada 2 kegiatan. Yang pertama face to face dengan PP, yang kedua diskusi dengan guru, dengan kepala sekolah dan CGP sendiri dan termasuk PP di sana untuk mendiskusikan tentang visi cita-cita murid seperti itu. Baik, Bu Sherly. Nah, kemudian Bu Sherly, apa yang sudah baik dari pendampingan individu 2 ini dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya untuk pendampingan berikutnya? Yang sudah baiknya dulu, Bu Sherly. Yang baiknya adalah saya terima kasih untuk kolaborasinya antara guru dan kepala sekolah, karena dalam diskusi tadi yang memakan waktu yang lumayan lama Ibu guru rekan sejawat bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan diskusi tentang visi sekolah tadi, dan kepala sekolah pun bersedia meluangkan waktunya di sela kesibukannya di sana. Baik, Bu Sherly. Nah, kalau untuk pendampingan berikutnya itu Bu Sherly, apa yang Bu Sherly inginkan untuk P3 ya? Untuk PI berikutnya mungkin yang ingin saya perbaiki adalah saya lebih belajar lagi sebelum ada kunjungan seperti itu. Seperti lebih mempelajari bahan yang dikirimkan oleh PP di grup. Tadi itu nggak blank karena bahannya tidak saya pelajari sebelumnya. Untung ada PP yang mengarahkan. Baik, Bu Sherly, terima kasih ya atas pendampingan individu kali ini, dan terima kasih juga Bu Sherly tadi sudah berbagi praktik baiknya dengan rekan guru, dengan kepala sekolah saat sesi diskusi, kemudian saat pembelajaran daring juga Bu Sherly sudah kolaborasi dengan CGP lainnya yang CPP dengan saya. Sudah Bu Sherly satu lagi mengenai lembar survei, lembar kuesioner kan sudah saya bagikan di grup. Nah, itu kan ada lembar umpan balik terhadap diri sendiri, kemudian asesmen terhadap 5 orang murid, kemudian asesmen terhadap kepala sekolah ya. Jadi ada semacam lembar-lembar kuesioner yang diisi di sana, dan Bu Sherly sudah menyebarkan lembar-lembar kuesioner surveinya tersebut kepada 5 orang gurunya, kemudian 5 orang muridnya dan kepala sekolah. Lalu Bu Sherly juga sudah, saya lihat ini sudah ada isinya juga ini dari murid Akila Humaira contohnya. Nah, dan muridnya sudah mengisi lembar kuesionernya ini, dan Bu Sherly juga sudah memperlihatkan ke saya semuanya sudah diisi ya, sudah diisi oleh kepala sekolah, diisi oleh 5 orang murid dan 5 orang guru. Nah, Bu Sherly, apapun yang diisikan oleh responden Bu Sherly ini, nantinya Bu Sherly harus mengisinya di LMS Bu Sherly.
Nah, itu di bagian pendampingan individu 2. Nah, itu membuatkan lagi hasil dari jawaban responsif ini di LMS. Iya, Bu. Jadi, Iya, Bu. silahkan dibuat, diselesaikan di LMS-nya di bagian pendampingan individu 2. Iya. Nah, baik Bu Sherly, terima kasih atas waktunya. Dari pagi tadi kita sudah berrefleksi, berbincang-bincang, bahkan sudah diskusi juga dengan rekan guru dan kepala sekolah terkait dengan pendampingan individu 2 kali ini. Mudah-mudahan di pendampingan individu ketiga nanti berjalan lancar, dan pendampingan individu 2 ini saya ucapkan terima kasih, semangat, dan terus belajar. Intinya kolaborasi juga dengan Pasil, dengan PP, dengan kepala sekolah, dan dengan gurunya. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.